Halo, Dista lagi. Oke, hari ini kita akan ngomongin gimana sih jadi Gense yang moderat. Gimana sih cara kita kembali ke Allah. Kita kan tahu ya, zaman ini dengan skala pengaruh teknologi bahwa agama itu luntur. Di beberapa sisi itu agama itu udah makin luntur, kayak orang itu sudah nggak beriman dulu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bagi kiat-kiatnya. Emang Gen Z yang pertama itu, emang Gen Z yang moderat tuh kayak mana sih? Gimana sih Kak? Jadi kalau Gen Z yang moderat tuh yang konsisten, ya, bertahap, tulus, terbuka pada ilmu, berhikmah, berbagi kebaikan yang benar-benar baik ya, sama menghargai. Apalagi kita di Indonesia nih, toleransi gitu ya. Jadi kayak gitu, kayak kita menghargai, bukan ngotot pengen menang argumen kayak gini, kayak gitu. Kita terbuka pada ilmu, pada kepositifan, bukan yang fanatik yang terlalu tergila-gila. No, gitu ya. Kita ini menciptakan kebaikan, jadi kita nggak menghakimi. Oh, kau nggak gini, kau salah, tek, nggak boleh gitu, kayak dengerin dulu lah weh, gitu ya. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama, kita dari langkah kecil aja dulu. Coba dalam setiap hal apa yang kita lakukan itu kita bisa mulai dari bersyukur. Kayak alhamdulillah ya Allah, kalian baru bangun pagi. Setelah alhamdulillah ya Allah, today I'm still have my breath. Hari ini masih bernafas, masih sehat, masih bisa bangun nikmati pagi yang kayak gini walaupun sekarang musim hujan ya. Mungkin bangun dengan hujan. Ya Allah makasih, aku udah bisa lihat hujan. Ya Allah makasih aku masih bisa lihat hujan, kayak alhamdulillah gitu ya. Kayak di setiap langkah diawali dengan bismillah, syukur pada Allah, kayak gitu. Kayak kita mulai setiap harinya dengan langkah-langkah kecil. Baca Al-Quran everyday. Next stepnya itu baca Al-Quran ya, kayak even though just one ayah, kayak bacalah walahnya satu ayah gitu ya, kayak pendek-pendek aja kita mulai. Nanti kan kalau kita udah banyak, pasti secara otomatis kita itu akan membentuk kebiasaan itu untuk membaca yang lebih banyak gitu. Kayak pasti kan cukup ya waktu kita di antara scroll medsos, TikTok, YouTube, itu pasti ada waktu, gak mungkin enggak gitu ya. Selanjutnya itu adalah isi konten-konten kita dengan isi yang berbau religious, agamis sebagai seorang muslim gitu ya. Kan sekarang banyak tuh konten-konten islami, mungkin dari banyak ustadz kan tuh banyak ya. Sekarang kan kita metode dakwahnya itu sudah di TikTok kan, gampang, kayak baca itulah. Nanti kan algoritma kan isinya pasti itu ya, kayak one step ahead gitu ya caranya ya, kayak gitu. Kayak jangan lupa kayak melakukan kayak refleksi diri everyday, like hari ini aku bersyukur karena ini, kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Allah for all the things that you give it to me, kayak gitu ya. Kayak sadar juga ini yang paling dibutuhin, sadar bahwa kita butuh Tuhan gitu ya. Bahwa contohnya aku let me example of myself, like dulu tuh bukannya nggak bersyukur, kayak bersyukur tapi bersyukur yang kosong. Mungkin kalian beberapa dari kalian yang ada di fase ini, kayak bersyukur tapi kosong, kayak nggak sampai ke hati, kayak kurang refleksi diri. Jadi kayak gitu ya, kayak bersyukur ya Allah ya, oke, tapi cuma bersyukur kosong. Kita itu perlu bersyukur yang lebih penuh dengan kerendahan hati, bahwa oh, I'm just human, you are the God. Ada Tuhan yang lebih tinggi, bahwa tahu dirilah. Masa kita berdoa Tuhan
mengabulkan doa kita. Pasti ada doa-doa kita yang terkabulkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kayak waktunya kembali ke Allah, dengan tetap menyeimbangkan salah kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita main medsos itu pasti bisa, apalagi Gen Z ini ya, pasti bisa dengan segala kesibukan kita nyempilin satu hal-hal kecil itu buat jadi hamba Allah, buat kembali ke Allah dengan langkah-langkah kecil. Nanti akan ku share lagi caranya lebih banyak. Sampai di sini aja, bye bye.